Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan, kita tahu bahwa hari ini tadi ada beberapa demo juga tetap persoalan-persoalan orang-orang di sekeliling Jokowi, dan beberapa minggu sebelumnya juga terjadi satu berontak masyarakat terhadap bagaimana untuk segera memberikan hukuman kepada Jokowi. Dan sekarang kita tahu bahwa masa kepemimpinan atau masa jabatan Jokowi itu tinggal 4 bulan kurang, atau bisa tepat dikatakan 100 hari. Apakah masyarakat terhadap kejahatan-kejahatan yang selama ini dia lakukan akan mengusut dan menuntut hukuman kepada beliau, menunggu jatuhnya masa habisnya jabatan? Apa justru dalam masa inilah yang harus segera dilakukan tuntutan, karena waktu yang 100 hari ini bagi Jokowi sangat cukup panjang untuk melakukan kerusakan-kerusakan. Bahkan kemarin ada isu mau melakukan penggantian menteri, ya, mau melakukan reshuffle dalam masa yang seperti itu. Jadi nafsu untuk memimpin dalam arti merusak itu masih sangat besar sekali. Jadi rakyat kalau tidak segera melakukan satu gugatan terhadap persoalan ini, belum tentu bangsa Indonesia ini bisa melakukan satu program pemerintahan yang baru ini, karena dia pasti akan mengamankan dulu keberadaan anaknya, keberadaan saudara-saudaranya dalam kepemimpinan yang akan datang. Ada satu peristiwa yang sebenarnya sangat besar sekali, tapi kita menganggap bahwa persoalan ini adalah persoalan biasa, yaitu masalah PDN, Pusat Data Nasional, yang luar biasa. Semua data-data bangsa Indonesia, perorangan, itu sangat mudah sekali dibajak, dihack, dan sekarang mereka minta tebusan sebesar 8 juta dolar. Nah, ini sesuatu yang memporak-porandakan, dan menterinya waktu dipanggil DPR hanya mengatakan bahwa maaf, kita tidak punya data data backup. Sebegitu parahkah dia memilih menteri? Jadi semua orang curiga, menteri-menteri yang dipilih oleh Jokowi selama ini, yang penting dia setia, yang penting dia taat kepada Jokowi, padahal pekerjaannya adalah amburadul dan merusak bangsa. Dan bagi menteri terhadap Jokowi, mungkin dia yang penting saya sebagai menteri pokoknya patuh kepada presiden. Ini kerusakan yang sangat luar biasa. Yang lain-lain kita tahu bahwa masalah IKN, masalah tapera, masalah judi online dan lain sebagainya, jadi semakin luar biasa. Dan semua kerusakan-kerusakan ini sampai kita tidak bisa merinci. Cuma saya perlu membacakan tajuk Tempo yang sangat menarik, ya, yaitu bahwa dia membongkar semua. Dan saya yakin tidak mungkin Tempo hanya merupakan tuduhan-tuduhan. Tidak mungkin Tempo melakukan sesuatu ini tanpa ada bukti data. Dan inilah yang rakyat merasa terima kasih kepada Tempo. Dia misalnya mengatakan begini, agenda persatuan komunis Cina, pusat RRC, negara RI, 1, katanya, memiskinkan pribumi dengan sistem. 2, jauhkan umat Islam dari ajaran agamanya. 3, campur adukan ajaran agama. 4, adu domba, benturkan sesama pribumi. 5, rusak generasi muda dengan narkoba. 6, racuni pribumi melalui podcast, produk saset kemasan instan siap saji. 7, sesatkan pribumi melalui media. 8, rusak wanita dengan uang dan seks bebas. 9, tebarkan fitnah ulama ustadz melalui media. 10, kriminalisasi lawan politik yang muslim taat lurus. 11, pakai jurus maling, teriak maling. 12, jadikan pribumi budak di negaranya. 13, tutup semua kebenaran dengan pengalihan isu, sehingga pribumi tidak sibuk dengan mengalihkan isu di media. 14, viralkan tokoh yang merusak mindset atau popsem dan lain-lain. 15, buat karangan fitnah baru di media. 16, sebarkan doktrin dan banggakan unggulan produk Cina. 17, rusak akun yang menyuarakan kebenaran. 18, kuasai politik dan pemerintah. 19, kuasai eksekutif dan yudikatif.
Ini data yang disampaikan oleh Tempo ini, dia pasti akan kena tuntut apabila melakukan fitnah tanpa bukti. Ini adalah suatu media yang kita tahu sangat tidak ecek-ecek ya. Bahkan di Padang dia mengatakan polisi akan menangkap orang menyebarkan data, dia mengatakan bahwa Tempo yang menyebarkan. Dia seolah merasa mengambil tanggung jawab terhadap bagaimana kerusakan negara ini. Nah, saya kira kita ada 3 tokoh kita pada sore hari ini, ada Bang Marwan, ada Pak Sunarko, dan ada Bang TB. Yang tentu kita harapkan beliau akan menyampaikan apakah memang akan dibiarkan begitu saja kejahatan Jokowi terhadap kekuasaannya selama 10 tahun ini, atau memang rakyat diminta untuk segera menuntut bagaimana dia jangan sampai dibiarkan 100 hari melanggeng masih melakukan suatu kejahatan itu, dan apa yang harus dilakukan rakyat yang juga mempunyai suatu dendam yang sangat luar biasa, baik di tingkat ormas, baik di tingkat kegiatan di masyarakat, ataupun perorangan-perorangan yang kena efek pribadi terhadap kebijakan-kebijakan itu. Karena Bang TB segera ada acara di luar, kami berikan kesempatan pertama untuk memberikan gambaran apa yang mesti dilakukan terhadap Jokowi yang begitu melakukan satu kejahatan, menjadi rakyat menjadi marah kepada beliau. Kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan sampaikan mulai dengan apa yang sedang terjadi. Nanti dicocokkan dengan apa yang disampaikan oleh Tempo. Yang sedang terjadi adalah situasi masyarakat dan bangsa yang diobok-obok dan makin lama memang makin amburadul. Fakta yang terakhir dan sedang terjadi sekarang ini adalah adu domba di antara Kiai, Habib, apalagi ya, Kiai, Habib, kemudian turunan-turunan Nabi segala macam. Ini buat apa diangkat? Dan ini kok jadi rame gitu? Ada pencetusnya. Jadi memang ini bagian dari upaya memecah belah, menghancurkan, memperlemah umat Islam sebagai musuh dari PKI, khususnya PKI Gaya Baru, dan kedua memperlemah TNI. Kalau Polri sudah dikendalikan, diacak-acak Polri. Kasus Sambo, kasus ini segala macam. Nah, yang paling penting adalah banyak masyarakat publik kita yang mindsetnya dikendalikan tanpa sadar dengan mengatakan, udah nggak usah ikut-ikutan, dapat apa sih kamu? Ini emang dibuat kita suruh jadi penonton, jadi orang baik-baik, tapi nggak tahu bahwa mereka sedang ngacak-ngacak yang namanya PKI Gaya Baru ini untuk menghancurkan seperti yang saya yang tadi. Terus kok Jokowi? Jokowi adalah bagian dari PKI Gaya Baru. Saya berulang-ulang ngomong, saya tantang. Dari mana? Orang tuanya nggak jelas. Dia berbohong sudah bagian dari, dia sudah menjadi akhlak dia. Dan berbohong tidak pernah minta maaf, tidak pernah segala enteng-enteng aja. Kan kalau bukan PKI apa namanya? Jadi memang dia acak-acak. Nah, ini yang disalahgunakan, yang dimanfaatkan oleh PKI Gaya Baru, karena banyak masyarakat di kita yang level berpikirnya masih di level berpikir 3. Mindset atau capacity mindsetnya level 3, yang kalau enggak kebentur langsung, dia tidak melihat ada masalah. Jadi kalau yang ditanggapi cuman kalau udah kena langsung reaktif. Langsung berbuat sesuatu kalau dia kena. Jadi mindset untuk ada apa ya, kenapa begitu ya, itu belum berkembang di kepalanya. Terus apa tindakan yang saya sudah ngomong berulang, reaktif. Mereka strategi PKI Gaya Baru kita disibukkan, masyarakat disibukkan dengan akibat. Mulai dengan bicara oligarki, bicara Taipan, bicara ini nggak ada yang ngangkat. Sumbernya masalahnya PKI Gaya Baru. Kalau kita ngomong itu, mana PKI-nya? Itu level 3. Capacity mindset-nya level 3. Baru bisa melihat kalau yang kelihatan di mata, yang tangible. Kalau yang nggak kelihatan, dia lihat, dia bilang nggak ada itu. Nah, ini dimanfaatkan betul. Kok saya bisa ngomong, saya belajar begituan. Itu di soft skill namanya.
Itu kelihatan betul, kita bisa baca. Nah, Jokowi itu ada yang sekarang mindsetnya apa? Kita nunggu Jokowi habis masa jabatannya aja. Kok nunggu dia? Sementara PKI Gaya Baru dengan Jokowi ujung tombaknya itu, apa yang saya bisa rusak dengan melakukan program selama sisa jabatan saya, itu yang dilakukan Jokowi. Coba lihat, makin lama makin banyak merusak. Sementara mindset kan, udah tunggu aja lah masa jabatannya nanti. Kita disuruh pasif menonton ini, kembangkan. Jadi saya bilang, kalau bisa turun besok. Kenapa? Makin lama, makin banyak korban yang dilakukan terhadap bangsa dan negara ini. Nggak percaya, lihat nanti. Saya ada dasarnya, saya tantang. Sekarang data jebol. Data jebol bukan kebetulan, memang diatur. Ditaruh menterinya yang memang rusak data itu. Menkoinfo siapa dia? Bisa apa dia? Kenapa jebolnya pas baru dia? Agama dia acak-acak. Waktu menterinya yang sekarang nih, Yakut. Emang Islam mau didomba. Satu lagi, Nadiem Makarim. Mengatakan sejarah tidak menilai, saya nangkep idenya. Dia mau acak-acak. Jadi minimal 3 ini dipakai ujung tombak untuk mulai merusak. Bacalah, belajarlah untuk kita. Tidak melihat simptoma. Tolong tanya, kok begini ya? Ada apa? Sehingga kita ketemu jawaban apa sumber masalahnya. Nanti akan ketemu, oh kok ada polanya. Apa polanya? Polanya PKI Gaya Baru. Jangan reaktif, jangan simptomatis. Emang orangnya, di mana PKI? Mindsetnya tanpa sadar. Dia pakai ukuran PKI zaman dulu. Itu mindsetnya, makanya nggak akan ada. Kalau nggak namanya bukan PKI Gaya Baru. Apa dasar saya ngomong? Saya berulang-ulang ngomong. Riset teman saya yang bikin LBP ngamuk. Tahun 2015 bulan November dipaparkan di publik yang namanya PKI Gaya Baru. Itu turunan dari Partai Komunis Gaya Baru di Cina, dia mengendalikan sekarang. Dipaparkan terbuka di publik 2 kali di gedung Kartika Chandra Kirana, 2 kali November 2025. Kenapa LBP ngamuk-ngamuk manggil dia maki-maki? Iya karena memang betul. Nah ini dilarang. Kita kok nggak pernah berpikir karena belum kebentur. 2015, 2015, sorry. Saya udah ngomong belum kalah. Sekarang baru mulai kelihatan. Jadi memang mayoritas kita nih banyak-banyakan kualitas berpikirnya masih nunggu kebentur. PKI Gaya Baru bermain di sana. Strategi sekarang umat Islam diobok-obok. Anda cek di medsos. Habaib, kiai, ini diadu domba. Ada motor yang nyebarnya. Ada artis yang urusannya apa terlibat di sana. Apa yang ngomong tuh PKI? Bukan. PKI Gaya Baru mengumpet. Yang ngomong bukan orang PKI, tapi yang dipapari oleh PKI. Contoh yang jelas. Salah satu Pangdam Jakarta. Satu lagi yang namanya Kapolda di Jakarta. Itu dipapari. Kemana 2 orang itu sekarang? Apa yang dihajar? Dia rusak umat Islam. Apa DPKI? Bukan. Itulah strategi PKI Gaya Baru. Jadi kalau nunggu kebentur ya silakan aja. Pertanyaannya, kembali. Mindset kita mau nunggu, kalau gitu tunggu aja lah. Jokowi kan cuma tinggal 100 hari. Nunggu, silakan. Tapi kalau mikirnya lebih benar, apa yang akan Jokowi lakukan dengan PKI Gaya Baru selama 100 hari ini? Makin banyak rusak. Coba Anda cek, makin lama makin banyak rusak. Jadi kalau ditanya, kalau bisa besok kita turunkan. Nggak usah ngomong konstitusional, apa yang dilakukan tidak konstitusional. DPR kalau ditanya diam. Kudeta konstitusional berulang-ulang, saya mengatakan PKI Gaya Baru melakukan kudeta konstitusional. Contohnya DPR. Apalagi lembaga institusi hukum. Cuman Jaksa Agung kemarin melawan itu. Sengaja digiring ke sana. Jadi satu hal adalah bangsa ini kok susah benar belajar, lambat benar belajar mayoritas. Dan kenapa? Bukan bodoh, memang diarahkan ke sana, dibego-begoin. Dikirim berita yang enggak, diarahkan ke sana. Dibikin sibuk dengan simptoma, reaksi, segala macam. Supaya PKI Gaya Barunya nggak pernah diangkat. Nah ini yang ingin sampaikan, saya ingin ingatkan, nggak percaya, tunggu nanti. 2015 saya udah ngomong.
November teman saya paparan. Kejadian sekarang. Jadi kalau nggak percaya, ya silakan nunggu bentur. Anda siap bayar konsekuensinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang TB 10 menit sudah lakukan komentar dari Bang TB terhadap ini. Tetapi tentu kita sangat hafal sekali. Ya. Sekarang ini di Indonesia ini paling tidak ada beberapa orang yang rajin tetap mengingatkan tentang bahaya PKI. Kecuali beliau ada Mbak Alfian Tanjung dan sebagainya. Tetapi saya juga menyampaikan bahwa apa yang disampaikan beliau tentu juga beralasan. Karena paling tidak misalnya pada saat dia menikahkan adiknya kepada ketua MK, menyebutkan entah keperucut atau memang harus disebutkan siapa nama orang tua dari adiknya itu. Apakah kemudian kalau orang tuanya itu PKI, kemudian anaknya, kemudian otomatis PKI? Tentu tidak juga. Karena indikasi apa yang dilakukan selama ini, tidak bosan-bosannya Bang TB hanya mengatakan seperti itu. Walaupun kita tidak bisa menuntut atas dasar kalau tidak ada satu kesalahan-kesalahan konkret terhadap apa yang dia lakukan. Karena susah untuk menebak pikiran orang. Tetapi ini harus menjadi indikasi yang sangat penting. Kalau tidak, maka akan terus berlanjut ya program PKI ini karena orang-orang yang dianggap dekat dengan PKI itu sekarang sudah menyeberang kemana-mana gitu. Kalau dia mengisi kepada periode kepemimpinan yang akan datang, kan artinya kalau tidak waspada selama periode yang akan datang tetap akan kita hadapi bahaya-bahaya seperti ini. Nah, Pak Marwan, jadi apa yang disampaikan Tempo, apa yang disampaikan Bang TB tadi juga hal yang besar-besar sebenarnya untuk menjadi alasan bagaimana segera untuk mengadili dan menuntut Jokowi. Terutama masalah tadi PDN, ya data nasional ini bukan hal kecil, ya. Bagaimana tidak bisa menjaga? Jadi jangan saja rakyat ini hanya sekedar menuntut dia berhenti sebagai menteri, langsung dituntut terhadap kegagalannya itu. Tidak ada sekedar dihentikan orang melakukan kesalahan. Pidana. Pidana. Belum lagi misalnya ini masalah dolar yang sangat memprihatinkan. Konon kita sebentar lagi mau melakukan pembayaran hutang dan dolar tentu tidak cukup tersedia. Padahal Sri Mulyani tetap membohongin. Dia mengatakan keadaan rupiah tetap keadaan kekuatan fundamental walaupun terus naik. Bahkan Dr. Antoni Budiawan mengatakan tidak menutup kemungkinan bisa segera menjadi 17 dan bahkan 20.000. Apakah dengan separah itu kemudian juga membiarkan kebohongan-kebohongan seperti ini? Nah, oleh karenanya kami mohon tanggapan dari Pak Dr. Marwan Batubara, apa yang harus dilakukan rakyat ini kepada Jokowi yang pas. Khawatirnya kepemimpinan yang akan datang juga tidak melakukan apa-apa terhadap Jokowi. Rakyat sekarang inilah yang merasakan benar bagaimana kejahatan Jokowi yang sudah dilakukan. Kami silakan Pak Marwan. Ya, terima kasih Komplifro. Jadi intinya sebetulnya kita ingin menjelaskan kepada rakyat atau bangsa Indonesia, elit politik atau orang-orang yang ada di partai tentang situasi dan kondisi rakyat dan bangsa Indonesia saat ini. Jadi pertama supaya ada kesadaran kita menghadapi masalah sangat besar dan serius. Kerusakan itu terjadi hampir di semua lini kehidupan. Itu yang penting untuk disadari. Jadi setelah kita menjelaskan masalah yang ada di berbagai lini kehidupan, yang kedua kita ingin melakukan advokasi perlawanan. Nah, karena itu, kalau kita bicara tentang kondisi bangsa saat ini, hampir di semua aspek itu terjadi masalah kerusakan dan dampaknya itu bukan hanya kepada bangsa dan negara, tetapi kepada rakyat yang bisa terlihat dari berbagai indikator yang kita bisa pelajari. Misalnya, kalau bicara ekonomi, ya, salah satunya misalnya kenapa sampai rupiah itu terus terdepresiasi terhadap dolar.
Itu karena memang ada masalah ekonomi dan keuangan yang ada di Indonesia. Kemudian bicara tentang demokrasi, ya, yang akhirnya kita lihat demokrasi itu sudah dilumpuhkan oleh Jokowi. Itu kalau kita bicara di sisi politik. Kemudian kalau kita bicara di sektor sumber daya alam, kita memang punya banyak cadangan terbukti di sektor migas dan minerba. Tapi dari sisi pendapatan negara, ternyata itu jumlahnya tidak sebanding dengan uang yang dihasilkan dari produksi migas dan minerba yang ada di negara ini. Yang akan masuk dinikmati rakyat lewat penerimaan pajak dan PNBP di APBN misalnya. Kenapa? Karena memang penambangan migas dan batu bara atau minerba itu terutama banyak dinikmati oleh segelintir elit, ya, oligarki dan juga asing. Asing misalnya sangat menikmati dari program hilirisasi sektor nikel. Nah, kalau kita lihat lagi di sisi yang terakhir terjadi di PDN, tadi Komplit sudah menyebutkan, ini juga pemerintah gagal untuk melindungi data pribadi, ya. Padahal sudah ada undang-undangnya dan ada badan yang dibentuk dan ini tidak dilakukan. Jadi kerusakan ini sudah sangat nyata. Pelaku utamanya itu adalah rezim Jokowi yang bekerja sama, mungkin ada motif kepentingan PKI, ada kepentingan oligarki, ada kepentingan Cina. Ini bersatu. Jadi kenapa sampai bisa begitu? Karena memang pengawasan yang harusnya dilakukan oleh partai lewat orang-orang mereka yang ada di parlemen itu sudah dilumpuhkan oleh rezim ini, rezim oligarki pro PKI dan Cina. Melalui apa? Melalui penyanderaan kasus-kasus korupsi. Nah, karena itulah tadi saya sebutkan bahwa rakyat harus paham ini dan supaya bersikap. Kita sudah menyuarakan ini sejak misalnya Juli 2023 tentang mendesaknya kemakzulan Joko Widodo karena kerusakan hampir di semua lini kehidupan itu sudah terjadi. Maka kita minta pemakzulan dan kita juga minta waktu kepada DPR dan sayangnya tidak ada yang peduli. Tapi kenapa sampai mereka tidak peduli? Karena mereka tersandra oleh siapa? Oleh Jokowi dan rezim ini. Sampai sekarang. Itu sebabnya kita mengajak untuk terjadinya perlawanan masif oleh rakyat. Tapi ternyata ini tidak terjadi. Tapi meski begitu kita harus optimis. Maka kalau kita sebut bahwa Jokowi harus jatuh dan tinggal menghitung hari meskipun waktu berkuasanya hanya sampai Oktober, artinya kurang dari 4 bulan. Meskipun cuma seperti itu, ini harus terus kita suarakan. Minimal kalau ini kita suarakan, di satu sisi rakyat paham, elit politik tahu, tapi di sisi lain bahwa dengan memberikan peringatan ini, supaya rakyat tidak lupa dampak dari kebijakan pemerintahan Jokowi dalam 10 tahun terakhir ini, atau hampir 10 tahun terakhir ini, itu akan kita rasakan nanti. Ya, negara akan dirugikan, SDA terus dikuras, Cina atau negara tidak berdaulat dan sebagainya, sehingga tidak cukup bahwa seandainya pun dia tidak bisa dimakzulkan atau diturunkan dalam waktu 2-3 bulan ke depan, tapi kita tetap menuntut bahwa dia harus diadili. Sama seperti kasus PDN yang dibobol oleh hacker lewat virus ransomware itu. Virus itu bisa sampai merusak sistem data nasional, ya, pusat data nasional, karena pemerintah gagal menjalankan fungsi melindungi salah satunya itu data pribadi. Dan ini sangat wajar. Orang-orang yang jadi korban misalnya harus mengantri di
bandara-bandara ini untuk menuntut pemerintah. Jadi tuntutan kita saya kira dalam hal PDN ini tidak cukup hanya minta si Ari Budi mundur, tapi juga orang yang jadi korban ini harus minta ganti rugi. Dan penanggung jawab utamanya itu adalah Joko Widodo ya sebagai presiden. Sehingga daftar kejahatan kerusakan yang saya sebut tadi yang dilakukan oleh Joko Widodo, yang kita di petisi 100 itu punya sekian daftar kejahatan, bertambah lagi dengan masalah PDN ini ya. Belum lagi nanti kita bicara bagaimana kita itu dibiarkan untuk menjarah sumber daya alam, terutama misalnya ikan di daerah Natuna atau Natuna Timur, dan siap-siap mencaplok misalnya ada sumber gas di sana yang jumlahnya itu bisa sampai 42 triliun kubik feet. Dan ini kalau awal-awal pemerintahan Jokowi dulu itu sangat tegas, tapi makin ke sini justru terkesan membiarkan Cina menjarah itu, menjarah daerah Natuna itu. Jadi sebagai bangsa kita memang semakin terpuruk, banyak kerusakan yang dilakukan. Terakhir itu lewat PDN, dan bisa kita lihat misalnya indeks ketahanan cyber kita dari 93 negara, kita ada di nomor 62. Ini sangat bermasalah dan sudah dirasakan oleh rakyat. Rakyat ini pantas menuntut dirugikan lewat sistem penyelenggaraan negara yang amburadul, tapi sekaligus punya kepentingan untuk oligarki, untuk kepentingan Cina, untuk kepentingan komunis, sehingga penanggung jawabnya itu saya kira tidak cukup menteri yang harus mundur, tapi ada ganti rugi. Rakyat yang jadi korban saya kira kita himbau untuk menuntut ganti rugi. Ya entah berapa triliun silakan, tapi ini gara-gara negara atau pemerintah yang gagal. Dan sekaligus kita menuntut DPR tidak cukup hanya bilang bahwa ini kebodohan misalnya. Ya, itu kan cukup ramai itu minggu lalu. Ini kebodohan. Bukan cuma itu. Kenapa misalnya sudah ada undang-undang perlindungan data ya bagi rakyat, Undang-Undang 27 2022 yang mestinya untuk mengoperasionalkan undang-undang ini pemerintah harusnya menerbitkan PP yang sampai sekarang itu tidak terbit, tapi kejar tayang supaya PDN ini selesai sebelum Jokowi berakhir. Nah, kejar tayang ini ternyata ditemukan banyak masalah, dan salah satunya itu bisa ditembus oleh hacker. Yang mana yang lebih penting sebetulnya melindungi kepentingan rakyat, dan itu sebenarnya ada aturan HAM-nya di Undang-Undang Dasar. Artinya kalau dia sebagai Menteri Menkominfo, ya dianggap itu kebodohan, padahal itu bisa merupakan suatu kejahatan kan? Iya, artinya minimal dia gagal melindungi kepentingan pribadi, data pribadi rakyat. Padahal ini sudah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Dia sudah gagal. Tapi kalau motifnya justru ingin gagah-gagahan, misalnya mau mindahin ASN ke IKN misalnya, dalam waktu dekat ada ribuan yang disuruh pindah. Dalam rangka apa? Dalam rangka bahwa ini nanti sudah dilakukan mulai pembangunan dan orang sudah mulai pindah ke sana supaya nanti belakangan tidak bisa digagalkan. Ya, padahal kalau memang bermasalah dan keuangan negara itu akan terganggu dan orang miskin bertambah, ya batalkan saja. Sama juga ini, apa urgensinya misalnya mempercepat PDN selesai dalam waktu sebulan ke depan, padahal ini gampang dihack, dan kita masuk negara yang masalah ketahanan cybernya itu sangat bermasalah. Nomor 62 dari 93 negara. Jadi ini yang salah satu harus segera dihentikan dan dicopot dan segera diadili ya Pak ya? Ya, jadi saya bilang tuntutan kita tidak cukup hanya bicara si Ari Budi mundur. Ini orang yang dulu kan pernah ngambek karena tim sukses Jokowi tidak dapat jabatan, ya.
pernah ada protes tapi dikasih jadi wamen, belakangan jadi menteri. Orang yang nyata-nyata tidak punya kualifikasi untuk menangani masalah yang sangat penting bagi negara ini dan sudah mempermalukan bangsa Indonesia dan merugikan rakyat. Maka yang rugi ini harus minta ganti rugi. Kepada siapa? Kepada Ari dan kepada yang ngangkat Ari. Siapa itu? Joko Widodo. Jadi kalau bicara pemakzulan, daftar kejahatan, kegagalan dan pelanggaran Jokowi, pengkhianatan Jokowi terhadap konstitusi itu terus bertambah. Ya, rakyat harus paham ini, dan pimpinan-pimpinan partai jangan hanya menjadi kerbau yang dicocok hidung karena kepentingan sempit partainya, dapat jatah menteri lah, bisa menang pemilu karena dapat bantuan bansos kah, dari dana yang ditipu di APBN, ya, sehingga hutang kita menjadi sangat besar. Dan itu menjadi salah satu sebab kenapa misalnya dolar terus naik. Ini jangan cuma berhenti di situ. Ada tanggung jawabnya bagi pimpinan partai ini, terutama siapa? Yang namanya PAN, Golkar, Gerindra, Demokrat. Ini salah satu tempat partai yang harusnya ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan yang saya sebut hampir di semua lini kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Tidak cukup hanya mengaminkan, apalagi nanti ya mereka ini sudah dikendalikan untuk mendukung misalnya Kaisang dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Ya, meskipun belakangan sudah berubah, tapi saya kira ini 4 partai juga sudah di bawah kendali dari Jokowi, oligarki dan komunis yang di bawah Jokowi, untuk bagaimana nanti mereka mempersiapkan orang-orang yang nanti akan bertarung di Pilpres atau Pemilu 2029 sambil bagaimana supaya Anies Baswedan itu digagalkan. Ini kesana saya kira. Maka Golkar misalnya, kalau memang punya calon yang akan menang di Jabar, Ridwan Kamil, kenapa harus tunduk kepada Joko Widodo? Kemudian kalau si Jack yang ada di Sumut sebagai ketua DPW Golkar yang sudah digadang-gadang akan menjadi cagup di Sumatera Utara itu, ya harus kalah dengan yang namanya Bobi Nasution, menantu Jokowi. Jadi kejahatan dan persiapan Jokowi untuk terus berkuasa ini sudah sangat nyata. Maka kembali saya ingatkan kepada rakyat, kepada para desa, sekaligus kepada para pemimpin partai yang saat ini sedang tersandra atau disandra oleh Jokowi, untuk sadarlah bahwa bangsa ini sudah sangat rusak, rakyat sudah dirugikan, dan track record dan fakta di lapangan itu sudah sangat banyak, dan pasal-pasal yang dilanggar itu sudah sekian banyak. Maka saya berharap mereka ini segera justru terlibat untuk membuat angket, ya, partai-partai ini angket terhadap pemilu curang, pilpres curang, dan berbagai hal yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo. Nah, terakhir sekali, saya ingin mengingatkan untuk bagaimana Gibran bisa menjadi cawapres, itu MK diintervensi sehingga menghasilkan putusan nomor 90 2023. Kemudian untuk menjadikan Kaisang bisa menjadi cawagup, maka MA sekarang diintervensi lewat putusan nomor 23 2024. Jadi 2 lembaga yudikatif ini sudah di bawah kendali dari eksekutif Joko Widodo. Ya, ini melanggar pasal 1, kita punya aturan tentang negara hukum di pasal 1 Undang-Undang Dasar, dan tentang kekuasaan kehakiman itu yang ada di Undang-Undang Dasar pasal 24. Sudah di bawah kendali Jokowi semua. Untuk apa? Untuk memberi kesempatan kepada anak-anaknya. Kalau putusan MK itu untuk anak nomor 1, kalau putusan MA itu untuk anak bungsu. Ya, bagaimana negara bisa dikendalikan oleh rezim seperti ini, lalu DPR-nya diam saja, dan rakyatnya itu juga diam saja gitu. Saya kira ini sesuatu yang harus kita lawan. Makanya saya bilang Jokowi ini harusnya cuma menghitung hari untuk segera berakhir, tidak menunggu sampai harus
sampai ke tanggal 20 Oktober 2024 yang akan datang. Ya. Saya kira Ya. untuk kita bisa pahami dan untuk kita Jadi bisa kurang peduli. setuju terhadap Faisal yang mengatakan setelah dia lengser akan kita tuntut itu. Harusnya sekarang ini. Sekarang Ya, ini. baik. Baik Pak Marwan, ditahan dulu ya. Ya. Masih ada dua hal penting nanti yang saya pengen komentar dari Pak Marwan. Ya. Ini orang sudah banyak kangen sama Pak Narko nih, lama nggak muncul. Jadi Pak Narko, tadi sudah banyak sekali diungkapkan bagaimana dosa-dosa Jokowi yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Karena dampaknya itu akan merusak bangsa ini ke depan apabila tidak segera waspada. Nah, kita tahu bahwa banyak pihak yang berharap kejahatan-kejahatan model-model Jokowi ini akan terhenti pada saat terjadinya perubahan kepemimpinan yang konon kalau terjadi pelantikan terhadap presiden terpilih katanya ada Prabowo. Cuma yang saya ingin Pak Narko membahas, kan kita tahu beliau itu 10 hari ternyata opnam di rumah sakit dengan sebuah sakit lutut. Nah, sebagai orang angkatan darat dan sebagai mantan Danjen Kopassus ya, boleh tahu lah mungkin banyak para tentara itu kegiatannya kemudian mengakibatkan dengkulnya dan sebagainya. Apakah berkaitan dengan itu? Karena seorang pengamat kebijakan publik Gigin mengatakan bahwa justru ditemukan pada saat di rumah sakit ini penyakit-penyakit yang dikhawatirkan terhadap penyakitnya beliau. Nah, kalau beliau tidak sehat dalam ada pelantikan 3 bulan ke depan, artinya apakah kemudian rakyat akan membiarkan si Gibran menggantikan banyak peran terhadap presiden misalnya seperti itu. Nah, paling tidak sekali lagi kami kembali kepada topik ini, apa yang harus dilakukan terhadap dosa dan kesalahan Jokowi yang membuat rakyat menderita dan membuat porak-poranda tatanan hukum dan lain sebagainya. Kami silakan Pak Sunarko bicara pelan-pelan. Terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya diminta untuk bicara sebelumnya sebenarnya semua tadi sudah dibuka oleh Pak Taufik, Baudin dan Pak Marwan masalah kondisi bangsa ini. Termasuk informasi yang disampaikan oleh majalah Tempo. Dari situ sebenarnya kita sudah kasat mata lihat bahwa negara kita itu sudah hancur lebur. Dari tatanan kehidupan bernegara yang normal. Seperti yang dicita-citakan oleh Founding Fathers negeri kita ini. Katanya kita punya falsafah hidup, punya dasar negara kita Pancasila. Kita udah menyimpang semua. Udah menyimpang. Saya tertarik di situ, sudah menyimpang semua. Apa yang diinformasikan oleh Mbak Taufik tadi, bahwa komunis sudah berkuasa di Indonesia ini. Siapa tokohnya susah. Karena komunis ini nggak pernah nongol kepalanya. Dulu Jokowi juga pernah ngomong begini. Tunjukkan itu, mana komunisnya. Ingat kan? Tapi sekarang semua kehidupan sudah berbau komunis. Anti kritik, otoriter, berbuat sesuka-sukanya, membatasi informasi, menguasai media, dan lain sebagainya. Itu kan polanya komunis. Yang paling gampang ini singkatnya menghalalkan segala cara untuk melaksanakan yang diinginkan atau tujuan yang diinginkan oleh dia. Itu udah komunis. Dan saya sendiri kalau ngelihat secara hukum, sebenarnya komunis ini sudah hidup dengan Kepres 17-nya Presiden. Kepres 17 tahun 2022, Inpres 2 2023 dan Kepres 4 2003 yang mengatakan bahwa PKI pada tahun 1965 adalah korban pelanggaran HAM. Berarti kok PKI nggak salah dengan pemberontakannya dia itu. Yang salah tuh rakyat dan TNI. Itu bukti bahwa rejim ini
bernuansa berbau komunis. Nah, ini cuma nambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi. Dan kehidupan sekarang sudah hancur lebur. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Marwan tadi, saya setuju banget, termasuk apa yang diinformasikan oleh Tempo tadi. Kita ini sebenarnya diktator absolut. Diktator absolut. Nggak ada itu kita ini di negara demokrasi. Kita bisa lihat pelaksanaan pemilu. Dia merubah semua konstitusi. Melalui MK tadi katakan, melalui MA. Dan lain-lain. Dan sepak terjang di lapangan. Dia memobilisasi dari kepala desa, aparat kepolisian, dan kementerian untuk mendukung, memenangkan salah satu calon dengan menggunakan anggaran negara. Ini kan udah nggak jelas. Karena itu pada kesempatan ini, kalau saya berbicara menolak hasil pemilu, karena kita belajar 2014 pemilu itu tidak benar-benar jujur adil, tapi masih jauh cukup baik. 2019 mulai aut-autan. Kita lihat di situ banyak sekali pelanggaran. Di situ juga MK udah mulai main kucing-kucingan, menipu rakyat. Karena 2019 masih tetap dilantik pemenang yang diputuskan oleh KPU yang kita tahu penuh kecurangan. 2024 lebih biadab lagi. Pemilu 2024 ini lebih biadab lagi, saya katakan. Yang namanya luber jurdil nggak ada. Terutama di jurdilnya itu nggak ada. Nah, kalau sekarang kita diam saja menerima hasil pemilu 2024 ini, 2029 akan jauh lebih biadab lagi. Mau jadi apa negeri kita ini? Saya katakan udah kalimatnya biadab dan menjijikkan. Karena kasat mata semua. Jadi maksud Pak Narto, walaupun nanti terjadi misalnya pelantikan, Iya. tetapi bangsa ini, tokoh ini tetap harus menyampaikan tentang kejahatan-kejahatan yang sudah terjadi supaya tidak terulang lagi yang akan datang. Artinya apabila tidak diungkap, tidak menutup kemungkinan pasti akan terjadi lagi kejahatan-kejahatan kecurangan ini. Begitu Pak Narto. Ya, kalau hasil pemilu ini orangnya tidak berani mengungkap kebiadaban 2024, 2029 akan digunakan itu oleh orang yang haus kekuasaan. Siapa itu? Kita belum tahu. Dia belajar 2024 aman-aman saja gua, rakyat dia. Aman-aman saja. 2024 makin lagi biadab dan menjijikkan. 2029 kecil kemungkinan kita bisa berharap akan kembali seperti negara yang demokrasi atau demokratis benar itu. Makanya pada kesempatan ini juga saya mengimbau kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air, waspadai. Jangan sampai setelah hancur lebur baru sadar. Kasihan, rusak. Kita lihat banyak negara pecah akhir-akhir ini kan. Terutama di Balkan sana, Yugoslavia hancur, Uni Soviet dulu pecah. Nah, Indonesia itu jauh lebih besar potensi untuk pecah karena kita terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku gitu. Makanya marilah kita mulai menyadari ini dengan bersuara tentang kebenaran dan prinsip-prinsip bernegara. Saat ini udah hancur semua prinsip bernegara yang katanya negara demokrasi. Dan pada kesempatan ini juga saya mengingatkanlah kalau tidak mengimbau. Itu orang-orang, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di legislatif punya tanggung jawab, ngerti tanggung jawab, punya harga diri dan punya malu. Kalau bapak-bapak yang duduk di legislatif ini adalah pengawas, pengontrol orang eksekutif,
Jangan mau dikendalikan oleh eksekutif. Dampaknya seperti ini. Lebih parah lagi. Kelompok yang ada di yudikatif sudah nurut dikendalikan oleh eksekutif dan melanggar prinsip-prinsip keadilan lagi. Karena itulah saya katakan bahwa saat ini yang berkuasa ini adalah diktator absolut. Legislatif nggak bersuara, nggak punya malu. Yudikatif sama. Mau jadi apa kita nih? Tapi ngakunya republik demokrasi. Nah, jangan sampai penyesalan itu muncul setelah kita hancur, terlambat. Malu kita sama bapak-bapak kita yang telah mendirikan negara kita ini. Malu kita kepada anak cucu kita yang harusnya kita lindungi. Oleh Tapi ada tangan-tangan jahil. satu pengen komentar dari Pak Narko nih. Ya. Tentang keadaan legislatif ini ya, yang jangan sampai dia mau dipaksa-paksa oleh eksekutif. Tapi saat ini legislatif itu juga sedang melakukan atau terjadi suatu kerusakan moral yang rakyat memprihatinkan. Tahu-tahu ternyata ribuan dari anggota DPR terlibat di dalam judi online yang memilukan dan memalukan itu. Itu sudah serusaknya. Jadi yudikatif, eksekutif, legislatif ini semua juga sudah seperti itu. Jadi apa? Langsung dilanjut aja nih. Yang mesti dilakukan rakyat terhadap tadi kekecewaan kepada Jokowi ini, apa yang harus mesti dilakukan? Kalau kita minta kepada legislatif, minta kepada apalagi yudikatif yang sudah bukan peralatan semua dari eksekutif, itu kan tidak mungkin. Artinya kan memang rakyat yang harus bertindak ini. Jadi apa yang bisa dilakukan rakyat dalam keadaan lemah seperti ini? Saya belum sampai situ, Om Lim. Tapi faktanya legislatif sudah rusak, yudikatif sudah rusak. Yang ngerusak eksekutif. Jadi harus kekuatan rakyat lah untuk memperbaiki negeri ini. Dan itu konstitusional. Karena rakyat adalah pemegang kedaulatan negara ini. Karena yang dikasih mandat, dikasih amanah, udah ngerusak. Dalam hal ini eksekutif. Itu konstitusional. Kita yang punya hak. Kalau enggak, daripada hancur kita nanti. Daripada hancur nanti. Karena itu, siapa tahu, habis ini eksekutif sadar. Nggak usah takut. Ditangkap sama Jokowi. Yudikatif juga udah kembali tegakkan. Jaga itu marwah yang katanya wakil Tuhan di dunia. Harusnya adil. Jangan seperti pengadilan MK waktu mengadili masalah gugatan hasil pemilu. Kan nyolok sekali itu kan. Karena itu pada kesempatan ini saya berharap yudikatif, legislatif kembali berfungsi sesuai fungsi lembaga itu. Jangan mau dikendalikan oleh eksekutif yang isinya adalah orang-orang rakus dan haus kekuasaan sebagian besar. Dan kepada aparat Polri, nyaman memang kelihatannya saat ini Polri dengan otoritas yang begitu besar diberikan pada dia lembaga ini. Tapi tolong, Anda itu polisi negara, bukan polisinya pemerintah, bukan polisinya eksekutif. Balik sadar. Pada waktunya akan terbuka. Dan TNI pada kesempatan ini juga saya mungkin berharap, kalau nggak mau mengimbau, berharap jangan jadi penonton saja. Saya yakin dan saya tahu banyak juga perwira TNI yang melek bahwa bangsa ini sedang menuju ke jurang kehancuran. Jangan sampai ke jurang kita. Dan saya tidak perlu sampaikan pada kesempatan ini. Mana contohnya? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Taufik, sudah disampaikan oleh Pak Marwan. Kita ini sedang menuju ke jurang kehancuran. Mungkin Indonesia nanti setelah hancur tetap ada Indonesia, tapi mungkin Indonesia yang komunis. Atau mungkin Indonesia yang sudah dijajah oleh Cina. Bukan Indonesia seperti yang dicita-citakan oleh founding fathers negeri, yang notabene orang tua kita, yang berdasarkan Pancasila. Sekarang Pancasila nggak ada. Ketuhanan Yang Maha Esa. Berarti orang Indonesia semuanya harus beragama.
Sekarang mungkin identitasnya beragama, tapi berbohong tiap hari itu ciri orang tak beragama. Menipu tiap hari ciri orang tak beragama. Menindas rakyat ciri orang tak beragama. Dan banyak lagi. Mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Tidak punya keadilan. Itu ciri orang tak beragama. Mungkin identitasnya beragama. Peri kemanusiaan. Di sila kedua, kita lihat itu yang namanya penindasan terhadap rakyat. Kasus di Jokowi ini banyak sekali pelanggar HAM. Dari kematian berapa ratus orang petugas KPU yang nggak ada pengusutan yang jelas. Kasus yang demo meninggal belasan, pengusutannya tidak jelas. Belum lagi kasus Kanjuruhan, belum pembunuhan di kilometer 50. Itu apa kita berpegang pada sila kedua Pancasila ini? Persatuan Indonesia kita dipecah belah, terutama oleh pihak-pihak yang menggunakan buzzer, terutama kelompok. Saya ingat di eranya Pak Harto dulu, kita diingatkan jangan sekali-sekali melanggar masalah SARA, karena itu bisa memecah belah persatuan. Sekarang masalah SARA itu dipecah belah, dikembangkan supaya kita terpecah belah. Gitu. Ya. Terus sila keempat, rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Mana ngambil keputusan suka-sukanya sendiri dengan tidak mengkonsultasikan kepada rakyat. Banyak sekali undang-undangnya seperti itu. Kemudian keadilan sosial, nggak bisa ngomong saya lagi malah keadilan sosial. Jadi saat ini kita ini hancur terutama dari sisi ekonomi, dari sisi ideologi, politik sudah sangat parah. Karena itulah kalau saya diminta seperti ini tadi dikatakan, saya mengimbau jangan sampai kita pecah belah. Kalau sudah kita pecah belah seperti pernah dihadapi oleh negara-negara Balkan, Yugoslavia, Uni Soviet, dan mungkin beberapa negara lain lagi, kita berdosa dan kita akan menyesal. Yang berkepanjangan kalau masih hidup. Kalau udah mati ya kita nyesalnya di akhirat sana kita. Ya. Dan kepada aparat-aparat atau kepada lembaga-lembaga ini kembalilah kepada fungsi dan tugas pokoknya. Jangan mengekor dengan maunya eksekutif. Yang kita tahu eksekutif ini sudah menyimpang dari prinsip-prinsip pengelolaan negara yang benar. Tadi udah disampaikan. Dan yang nyata-nyata lagi ideologi komunis udah berkembang saat ini. Waspadai, negara kita ini berdasarkan Pancasila, negara yang tidak boleh warga negaranya tak beragama gitu. Jadi dan kepada aparat, pada TNI saya minta tolong deh, saya mohon jangan jadi penonton saja, berani bersuara dengan kondisi kita yang sedang menuju ke jurang kanjuran. Itulah bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terus terakhir tadi masalah Pak Prabowo yang lagi dirawat. Lah itu penyakit biasa saja. Saya juga dengkul saya sakit kok. Siapa aja bisa teriak, bukan karena masalah ini banyak. Dan yang sakit gitu ribuan kalau nggak jutaan. Jadi kebetulan aja Pak Prabowo lagi sakit karena dioperasi. Jadi kalau ada yang kasih komentar gini-gini itu orang kurang kerjaan. Sakit dengkul, sakit lutut tuh kan dialami oleh semua orang. Terus ada kasih komentar gini-gini orang kurang kerjaan itu. Saya pun sakit dengkul ini sudah sakit. Tapi menteri-menteri yang nampaknya kepengen jadi menteri lagi serius mengirim karangan bunga. Di situ ada Menteri Erick Thohir, ada Menperindak kayaknya Zulkifli Hasan mengucapkan karangan bunga. Yang sana nggak terlihat karena di foto itu tadi nggak bisa saya zoom gitu ya. Saya kalau itu komentar saya ingat ada podcastnya Tom Lembong. Oh, iya. Tom Lembong ya, Yang mengatakan Indonesia ini rusak karena terlalu banyak penjilat. Baik Pak Narko. Itu aja. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Marwan. Ini melanjutkan kata terakhir Pak Narko tadi nih, penjilat. Jadi banyak menteri yang kalau mengikuti bahasanya Budi mengatakan bahwa minta maaf atas tata kelola. Jadi menteri ini nampaknya kan memang harus punya standar tata kelola. Kita ketahui bahwa apa yang dilakukan sedang saya mengamati persidangan yaitu terhadap PUPR atau pembangunan
tol MBZ yang konon awalnya adalah dia harus menggunakan pakai beton kemudian dirubah menjadi baja. Dan di sana dikatakan bahwa itu sudah kami laporkan kepada presiden. Jadi seolah-olah kalau perubahan-perubahan yang seperti itu lapor saja pada presiden tanpa ada kelihatan ada tertulis atau apa, sudah nggak ada masalah. Padahal perubahan itu kan bisa jadi terjadi satu perubahan harga, terjadi Padahal- satu konsumsi seperti kayak gitu Saya kan. potong sih. Padahal presidennya nggak ngerti masalah konsulting. Nah, jadi ini yang saya kira dikatakan Pak Naro tadi amburadul seperti itu. Nah, ini untuk mensikapi menteri-menteri sekaligus apa yang harus dilakukan terhadap Jokowi, ya itu seperti apa sekali lagi yang pas lah ya, jangan apa kelakuan-kelakuan pengelolaan seperti kayak gitu, seperti perubahan pelaksanaan pengajuan keuangan RT untuk membuat gorong-gorong misalnya saja, perubahan harus dilaporkan. Ini untuk membuat tol yang dari luar dan sebagainya, itu seolah begitu saja. Apakah akan berlalu begitu saja, Pak Marwan? Saya silakan sambil closing statement, Pak Marwan, apa yang harus dilakukan sebaiknya kepada terhadap Jokowi dan para menterinya ini di hari terakhir-terakhir ini. Baik. Oke, jadi saya kira kalau urusan menteri itu masalah yang kecil dibanding hal yang besar lain. Bahwa menteri secara pribadi ingin tetap jadi menteri, apakah itu Erik atau siapapun ya. Itu secara pribadi memang punya ambisi dan keinginan supaya dia bisa jadi menteri. Mungkin di belakang itu juga ada kepentingan Cina. Ya. Itu hal yang saya kira lumrah saja. Tapi yang lebih penting sebetulnya adalah bahwa Jokowi dan menteri-menteri kabinetnya ini sudah terlalu banyak bikin rusak. Sekaligus juga ikut melakukan korupsi gitu. Maka salah satu kata kuncinya adalah ini orang harus ditangkap, diadili dan dimulai dengan audit. Jadi penting sekali untuk dilakukan audit. Terhadap siapa? Terhadap menteri-menteri yang menangani berbagai proyek. Apakah itu di PUPR atau di Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan sebagainya. Termasuk kalau kita ingat waktu ramai tentang masalah IT KPU yang katanya servernya ada di Cina lah, di Singapura dan sebagainya, dan itu kan melanggar prinsip-prinsip tata kelola IT, sistem IT secara umum, dan ramai untuk dilakukan audit, tuntutan audit. Ya, terakhir kita baca tentang PDN juga kata audit. Ya, kita bisa juga menuntut audit terhadap tambang-tambang minerba, proses hilirisasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan sebagainya. Yang ditengarai sebetulnya bahwa kalau ingin menyebut Jokowi sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia, membangun oke. Tapi di balik pembangunan itu juga terselip, dan mungkin ini yang lebih besar, kepentingan untuk mendapatkan rente lewat memakar proyek-proyek yang didanai oleh APBN. Sehingga kata audit menjadi kunci lagi, sangat penting. Ya, jadi kenapa ini penting? Karena memang kejahatan sudah memberikan dampak terhadap kehidupan rakyat yang semakin sengsara, lalu pendapatan APBN yang semakin minim, dan kehidupan bangsa yang semakin memalukan, salah satunya soal PDN. Jadi mereka mungkin ya orang-orang yang ada di kabinet dan di pemerintahan Jokowi ini melihat kesempatan untuk dapat rente dari proyek-proyek APBN melalui markup harga. Tapi di balik itu disebarluaskan kepada rakyat bahwa ini adalah bapak pembangunan infrastruktur. Saya kira ini sesuatu yang sangat manipulatif. Indikasi dapat rente Kejahatan banyak. yang harus diusut. Siapa yang harus mengusut? Ya DPR. Nah, kembali lagi DPR ini yang saya kira waktu kita menggugat
Pilpres curang, kita sangat menaruh harapan besar kepada PDIP. Ya, karena PKS seingat saya itu sudah Untuk punya hak angket komitmen, maksudnya ya. sudah menyebar siaran pers, siap mendukung angket. Sementara yang harusnya di depan juga itu PDIP cuma bluffing saja di awal, belakangan itu tidak jelas sikapnya. Kenapa sampai tidak jelas? Karena tadi tersandra banyak kasus-kasus. Apakah itu di pimpinan DPR-nya, pimpinan partainya, atau anggota-anggota di DPR yang ada di PDIP misalnya. Termasuk juga misalnya di Nasdem. Kenapa kok ini pengusung Anies dan calonnya dicurangi, tapi tidak pernah bersuara tentang angket? Ini juga partai yang memang bermasalah, banyak kasus. Nah, kalau ini terus dibiarkan, korbannya itu rakyat. Rakyat itu sudah tersandra oleh Jokowi yang memang pro-oligarki dan Cina, tapi juga partai-partai, pimpinan partai, anggota DPR-nya juga yang memang banyak terjerat kasus korupsi. Nah, kita ingin ada pertobatan dan pergantian di dalam pimpinan partai-partai ini. Kalau kita sebagai bangsa ingin punya pride, punya kebanggaan dan kedaulatan sebagai bangsa yang bermartabat. Dan supaya kehidupan rakyat itu bisa menjadi lebih baik. Maka saya kira yang mendesak sekarang adalah mengadili para penjahat. Salah satunya itu adalah pengkhianat konstitusi yang namanya Joko Widodo, menteri-menteri yang terlibat dalam proyek-proyek markup, dan itu ingin dicitrakan sebagai sesuatu yang baik lewat program-program pembangunan yang didanai oleh APBN, tapi di situ terselip juga kepentingan berburu rente korupsi lewat markup, sehingga sangat mendesak untuk diaudit. Dan yang ketiga saya kira adalah bagaimana partai-partai ini melakukan perbaikan ke dalam, kalau perlu ada pertobatan para pimpinan partai. Kemudian yang keempat, kita tuntut atau kita mengajak, menghimbau supaya rakyat ini melakukan perlawanan kepada rezim Joko Widodo, supaya segera ditangkap, diadili, tanpa harus menunggu sampai 20 Oktober 2024, tapi lewat perlawanan dan aksi massa secara masif, supaya rezim ini segera berakhir. Dan saya kira himbauan ini bukan omong kosong. Kita punya data, kita punya fakta, dan kita juga sudah melihat bagaimana prospek negara ini ke depan, dan juga lewat berbagai indikator. Tadi salah satu indikatornya tentang tingkat atau indeks keamanan cyber. Kemudian indeks korupsi yang turun sekitar 4-6 level. Indeks Gini, kemiskinan, hutang yang meningkat, dolar yang terus meningkat, artinya depresiasi rupiah yang terus turun. Maka indikator ini sebenarnya tidak berkata lain bahwa ini sebetulnya sudah sangat merugikan bangsa dan negara dan Mungkin sekaligus ada rakyat. satu hal yang sangat penting, Pak Marwan. Ya. Karena mengingat kita ketahui bahwa Jokowi tetap memaksakan bulan depan atau 17 Agustus ingin memaksakan melakukan upacara IKN yang menandai bahwa IKN tetap harus dilakukan. Padahal kita ketahui bahwa dari awal melakukan penipuan-penipuan, ada investor-investor dari asing, ternyata itu semua sudah tidak terbukti, dan konon yang diperlukan untuk pembangunan itu hampir kurang lebih 500 triliun misalnya, dan 20% akan dibiayai oleh APBN. Kalau boleh hitung bulat-bulatannya kan mungkin sekitar 80 ya. Awalnya disebut Nah, katakan seperti itu, dan sudah hampir habis kayaknya ya sudah hampir jatah habis. itu. Nah, apakah dengan kondisi seperti ini tetap mau dilanjutkan? Dan tentu presiden terpilih yang merasa akan menjabat ini kan tentu sudah memberikan keamanan bagi masyarakat tentang sikapnya mestinya.
Ini kan suatu kejahatan yang luar biasa, tapi masih ambisinya seperti itu di dalam keadaan kejahatan kecurangan dia. Mungkin itu salah satu yang harus ditambahin komentar. Ya, memang faktanya Jokowi itu masih jadi presiden. Ya, presiden terpilih itu tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi saya kira presiden terpilih bisa menggalang partai-partai dan mengingatkan Jokowi. Jangan mengejar sesuatu yang akan memberatkan rakyat dan APBN, karena faktanya gara-gara IKN misalnya, PPN itu dinaikkan dari 10 menjadi 11%. Ya. Dan banyak hal lain ya yang menjadi indikator bahwa ini tidak mendesak. Kita bayar hutang nanti tahun depan ini sekitar hampir 900 triliun. Itu bunganya apa ya? Bunga dan pokok. Dan Tapi pokok. intinya bahwa ini sesuatu yang sangat bermasalah. Belum lagi ada program makan siang gratis. Ya, ini semua adalah sesuatu yang sangat mendesak. Apalagi nanti kalau harga-harga energi, apakah itu listrik dan BBM, karena situasi global itu harus naik dan keuangan negara tidak mampu untuk menambah atau membayar subsidi, maka pilih mana? Apakah mengorbankan rakyat untuk membayar sesuatu yang lebih mahal dan itu membuat tingkat kemiskinan bertambah, atau mau terus melanjutkan proyek mercusuar seperti IKN yang lebih untuk kepentingan oligarki dan Cina? Pilih mana? Ya, ini saya kira sesuatu yang presiden terpilih, terlepas bahwa kita masih di petisi 100 itu tetap saja menuntut makzulkan Jokowi, tolak Prabowo Gibran, dan lakukan pilpres ulang. Tapi kalaupun itu akhirnya tidak tercapai, kita ingatkan Prabowo untuk silakan saja Jokowi mau bikin perayaan 17 Agustus di IKN pada tanggal 17 yang akan datang, tapi itu bukan hal yang harus menghalangi untuk dilakukannya pembatalan IKN, pembangunan IKN. Jadi Prabowo saya kira bisa saja batalkan saja. Silakan aja lah, ada ASN yang harus datang ke sana pindah sementara, lakukanlah upacara itu 17 Agustus. Tapi kalau memang harus batal aja gitu. Karena negara ini sudah sangat menderita, rusak dibuat oleh Jokowi, dan rakyatnya itu sudah sangat menderita. Pilih mana? Mau milih rakyat menderita atau melanjutkan pembangunan IKN? Saya kira kalau waras, ya pro rakyat, Prabowo mestinya tidak melakukan itu. Batal-batal aja lah gitu. Ya kan, toh itu kerugiannya belum separah kalau itu nanti terus dilanjutkan. APBN akan terus dibebani dan rakyat itu akan jadi korban. Saya kira itu mungkin. Ya, baik. Terima kasih Pak Barot. Sebelum kita tutup, kami mau closing statement sedikit dari Pak Narko, bahwa tadi sore itu atau kemarin juga ada terjadi demo, tentu fokusnya kepada Jokowi juga. Kalau saya perhatikan dari backdrop atau spanduk itu memaparkan tentang bagaimana kejahatan kebijakannya selama ini dan apa tuntutan terhadap Jokowi. Tadi saya melihat sebuah video di Turki bahwa mereka sudah kehilangan akal bagaimana untuk menghentikan Perdana Menteri Israel itu dalam genocide terhadap Gaza itu, yaitu di mana-mana di kota-kota di Turki itu dibuat backdrop atau gambar Perdana Menteri Yerusalem itu Netanyahu itu Setan nyaut. itu dengan gambar setan dan menyediakan kerikil-kerikil, setiap orang lewat harus melempari itu, membangkitkan kemana itu. Nah, tadi rakyat Indonesia memaparkan tentang kejahatan-kejahatan itu. Jadi apa yang mesti dilakukan terhadap yang setimpal terhadap keadaan Jokowi untuk rakyat supaya ada gembira lah. Ternyata ada para pemimpin ini yang yang masih konsisten terhadap bagaimana Jokowi harus dilakukan. 3 menit Pak. Terima kasih Om Lim. Ya. Memang Jokowi ini sudah terlalu banyak merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang jelas era kepemimpinan dia membuat bangsa ini mundur. Katanya memang pembangunan infrastruktur menonjol, tapi itu menimbulkan
atau meninggalkan kesulitan, meninggalkan masalah ke belakang, bayar hutangnya, dan penderitaan akibat pembangunan itu cukup menonjol. Ya, apa yang disampaikan tadi sudah cukup banyak. Jadi saya sependapat apa yang dikatakan Pak Marwan, kita nggak perlu menunggu sampai 20 Oktober dia turun baru diadili. Kalau bisa sekarang ya sekarang diturunkan. Diturunkan. Jangan bilang nanti siapa yang ngelola negara? Banyak orang Indonesia yang pintar dan baik. Nah, karena itu untuk itu perlu kesadaran dan keberanian rakyat untuk bersuara di semua daerah bahwa Jokowi ini memang udah harus mundur karena udah merusak segala macam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, dan memberi peluang asing berkuasa atau masuk ke dalam sini, terutama Cina, dan merusak sendi-sendi konstitusi yang ada. Karena itu mungkin perlu meniru cara di Turki sana, gambarin Jokowi dilemparin apa gitu di daerah masing-masing. Masalahnya memang Jokowi punya aparat. Jadi kalau satu persatu orang mendirikan itu mungkin ditangkapin tuh sama aparat. Tapi pikir saya kalau seluruh rakyat yang sadar, yang sadar lah, sadar berkehidupan rame-rame, aparat juga pasti akan mengerti. Oh, ini suara rakyat kok. Aparat harus ngerti. Rakyat itu punya hak untuk bersuara gitu, bukan harus ditindas. Sekarang memang berat. Kita juga ini bisa-bisa nanti ditanya atau dan lain sebagainya. Ya kita udah siap kalau itu. Tapi rakyat kecil di daerah kan belum tentu gitu ya. Mungkin cara di Turki itu perlu dikembangkan dengan kondisi lah. Nggak niru cara persis itu. Tapi apalagi kalau saya katakan semua berani bersuara, Jokowi mundur. Pasang di rumahnya atau di depan rumahnya baliho kecil gitu. Jokowi tak layak memimpin bangsa ini gitu. Bukan tak layak, tapi juga adili. Adili. Ya. Nah, turun dan kemudian diadili. Ya. Turun dulu gitu kan. Nah, baru diadili. Ya. Dosanya banyak banget. Ya. Nggak bisa dirinci. Itulah yang bisa saya sampaikan, Ya, Pak. baik. Marwan, terima kasih. Ya. Pak Saudara Omli. yang kami muliakan, bahwa kita sudah hampir 1 jam lebih ya, bersama 3 tokoh tadi. Terpenting tadi fokus ada kepada masalah Jokowi. Kita tahu bahwa ada satu ungkapan, pertahanan yang baik itu adalah harus menyerah. Artinya untuk mempertahankan keadaan Indonesia tidak jauh lebih buruk, harus menyibukkan, mengkoreksi terhadap apa yang dilakukan Jokowi untuk dituntut pada saat-saat ini, supaya sibuk untuk mempertanggungjawabkan itu. Jangan malah tinggal 3 bulan itu sibuk tetap untuk melakukan satu rencana-rencana kejahatan itu. Ini ada terpulang kepada kita bagaimana cara untuk menghentikan kejahatan itu, karena kalau kita lihat berharap dari eksekutif, dari legislatif, dari yudikatif itu tidak mungkin. Jadi rakyat tetap harus melakukan tuntutan secara bersama-sama. Apa yang disampaikan Pak Narko tadi, misalnya semua pasang gambar itu bisa saja akan berubah hawa gitu ya. Karena kalau sudah ada sikap-sikap seperti itu, nanti akan ada sikap yang lebih lain. Jadi itulah yang kita bisa lakukan. Mohon kepada Allah, semoga Allah tetap menjaga, karena di dalam Indonesia ini banyak rakyat yang baik-baik, yang ingin tetap Indonesia selamat, ingin tetap Indonesia mulia, tidak dirusak yang dikhawatirkan oleh majalah Tempo tadi. Dan kita berterima kasih kepada Tempo yang punya keberanian ya. Dan kalau media berperan seperti itu, tentu saya yakin akan menjadi satu yang cukup bagus ya. Jangan media-media mainstream ini melakukan satu penyembunyian data, penyembunyian kejahatan dan sebagainya. Baik, insya Allah kita masih akan bisa melanjutkan sebelum berakhirnya segera Jokowi ini dan para menteri-menterinya yang harus dituntut menurut Pak Marwan tadi. Bila itu wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.